Ada fase dalam hidup ketika hati kita terasa sesak. Kita merasa seolah tak ada jalan keluar. Usaha sudah keras, doa sudah dipanjatkan, namun pintu yang kita ketuk tetap saja tertutup. Di titik itu, banyak orang mulai merasa hidupnya sempit, seolah rezekinya berhenti, seakan Tuhan menjauh. Padahal, di balik semua rasa lelah itu, ada satu pelajaran besar yang sering terlupakan. Rezeki tidak pernah hanya datang dari satu pintu. Dan rahmat Allah tidak pernah berhenti mengalir. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Kita hanya terbiasa melihat rezeki dalam bentuk uang, jabatan, atau materi. Namun hakikat rezeki jauh lebih luas daripada itu. Kesehatan yang masih terjaga adalah rezeki, langkah yang masih kuat adalah rezeki, hati yang masih mau bangkit adalah rezeki, waktu yang Allah beri untuk memperbaiki diri adalah rezeki. Orang-orang baik yang menguatkan kita adalah rezeki, bahkan kesedihan yang membuat kita lebih dekat kepada Allah pun, itu juga rezeki, rezeki bentuk hidayah. Terkadang Allah menutup satu pintu karena Dia ingin kita berpaling kepada pintu yang lain. Bukan karena Dia mengingkari doa kita, tetapi karena Dia lebih tahu mana jalan yang paling aman. Mana jalan yang paling berkah. Mana jalan yang paling baik bagi hati dan masa depan kita. Allah tidak pernah salah mengatur. Kitalah yang sering salah memahami. Hidup menjadi tenang ketika kita mulai mengimani satu kebenaran. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkannya. Quran Surat At-Talaq 3. Ayat ini bukan sekadar kata-kata indah, tapi janji langsung dari Sang Maha Pencukup. Janji bahwa siapa saja yang menyerahkan hatinya kepadanya, tidak akan dibiarkan kekurangan. Rezekinya akan datang, walaupun lambat, walaupun kecil, walaupun tidak dari jalan yang ia bayangkan. Kadang Allah memberi rezeki dengan cara yang tidak kita minta. Tapi justru itulah yang kita butuhkan. Kadang Allah memberi kesulitan. Tapi di baliknya tersimpan pelajaran yang membuat kita kuat. Kadang Allah membuat kita kehilangan. Tapi justru itu yang membuka kesempatan untuk mendapat yang lebih baik. Dan ketika hati mulai memahami cara Allah bekerja, disitulah ketenangan itu lahir. Tiba-tiba kita berhenti mengeluh. Kita berhenti panik. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita tahu, rezeki sudah dijamin. Waktu kita sudah ditentukan. Dan takdir kita tak akan tertukar. Tugas kita hanyalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang halal, yang jujur, yang tidak menyakiti orang lain. Lalu setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah. Biarkan Dia yang mengatur kapan, dari mana, dan melalui siapa rezeki itu datang. Dan anehnya, ketika kita mulai yakin dan berserah, pintu-pintu rezeki itu terbuka perlahan. Dari arah yang tak pernah kita duga. Lewat orang yang tak pernah kita bayangkan. Melalui jalan yang bahkan tak pernah kita pikirkan. Itulah cara Allah mengajarkan bahwa rezeki bukan untuk dikejar sampai hati lelah. Tapi untuk disyukuri sampai hati tenang. Jadi, tetaplah melangkah. Tetaplah berdoa. Tetaplah berharap. Karena tidak ada usaha yang sia-sia di hadapan Allah. Jika satu pintu tertutup, ingatlah. Allah punya 1000 pintu lain yang bisa Dia bukakan untukmu. Dan salah satu di antara pintu itu, bisa jadi adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini kamu nantikan. Ada pintu-pintu rezeki yang telah Allah bukakan bagi hamba-Nya, bahkan sebelum kita memintanya. Dan ketika kita mengenal pintu-pintu ini, hati terasa lebih tenang, langkah menjadi lebih ringan. 1. Rezeki yang telah dijamin. Sejak kita belum lahir, bahkan ketika masih berupa janin, Allah telah menetapkan rezeki kita. Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud 6. Kalimat ini bukan sekadar informasi, tetapi jaminan langsung dari Tuhan semesta alam. Artinya, tidak ada satu kehidupan pun yang dibiarkan begitu saja. Tidak peduli betapa sulit perjalanan hidup ini, rezeki akan tetap datang sesuai takaran yang telah Allah tetapkan. Menyadari hal ini membuat manusia lebih damai, sebab ia tahu bahwa apa yang menjadi bagiannya tidak akan pernah diambil oleh orang lain.
Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, hatinya menjadi lebih lapang. Ia menyadari bahwa kekhawatiran berlebih hanya akan melemahkan diri, sebab apa yang ditetapkan untuknya tidak akan pernah diambil orang lain. Dan yang bukan bagiannya tidak akan pernah bisa ia miliki meski dipaksakan. Rezeki yang dijamin bukan berarti manusia bisa berdiam diri tanpa usaha, tetapi keyakinan ini membuat langkahnya lebih tenang. Ia bekerja bukan karena takut miskin, tetapi karena ingin menjalankan amanah Allah. Ia berusaha dengan hati yang yakin, bukan cemas. Ia menyadari bahwa Allah tidak pernah membiarkan hambanya hidup tanpa kecukupan. Yang kurang adalah rasa syukur dan pandai melihat nikmat yang sudah ada. Dengan memahami jaminan ini, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih damai, tidak iri, tidak gelisah, dan tidak terburu-buru. Sebab ia tahu, rezeki yang ditulis untuknya pasti akan datang tepat waktu, tanpa terlambat satu detik pun. 2. Rezeki karena usaha. Walau rezeki dijamin, Allah memuliakan manusia dengan memberi kesempatan untuk berusaha. Allah berfirman bahwa manusia hanya akan memperoleh apa yang ia upayakan. Artinya, usaha yang halal, kerja keras yang tulus, niat baik yang istiqomah, semuanya adalah pintu rezeki yang nyata. Ketika seseorang bangun pagi untuk menjemput nafkah, ketika ia memperbaiki diri, menambah ilmu, membantu orang tua, atau bekerja dengan amanah, di tiap langkah itu ada pintu rezeki yang terbuka. Usaha bukan hanya soal tenaga, tapi juga ketekunan dan kejujuran. Ada rezeki yang datang cepat, ada yang datang perlahan. Namun keduanya lahir dari usaha yang dilakukan dengan ketulusan. Allah mencintai hamba yang tidak hanya berdoa, tetapi juga berusaha untuk mewujudkan doanya. Sebab doa tanpa usaha adalah harapan tanpa pijakan, sedangkan usaha tanpa doa adalah langkah tanpa arah. Yang penting bukan seberapa besar hasil yang kita dapatkan, tetapi seberapa ikhlas kita menjalani prosesnya. Usaha mengajarkan manusia untuk tidak bergantung pada manusia, melainkan pada Allah yang memberi kekuatan di setiap langkah. Dan ketika usaha dibarengi tawakal, maka rezeki yang datang bukan hanya berupa materi, tetapi juga keberkahan, ketenangan, dan kecukupan hati. Dengan memahami pintu ini, manusia belajar bahwa rezeki tidak jatuh dari langit, tetapi Allah memudahkan jalannya bagi mereka yang bergerak. Karena itu, selama kita mau berusaha, pintu rezeki tidak akan pernah tertutup. 3. Rezeki karena bersyukur. Syukur bukan sekadar ucapan, Alhamdulillah, yang ringan di bibir, tetapi rasa menerima, menghargai, dan menyadari betapa banyak nikmat kecil yang sering terlewat. Allah telah menjanjikan, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatmu. Quran Surat Ibrahim 7. Syukur membuka pintu-pintu baru yang tak pernah kita duga. Hati yang bersyukur membuat manusia lebih tenang, lebih lapang, lebih damai. Dan ketenangan itu sendiri adalah rezeki yang tak ternilai. Bersyukur membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disadari sebelumnya. Ketika seseorang berhenti fokus pada apa yang hilang dan mulai menghargai apa yang tersisa, hatinya menjadi lapang. Dari kelapangan itu, Allah menurunkan ketenangan, kecukupan, dan kemudahan. Kadang rezeki bukan datang dalam bentuk uang, tetapi berupa kedamaian, kesehatan, hubungan yang baik, dan peluang kecil yang justru membawa manfaat besar. Syukur juga membuat seseorang tidak mudah iri, tidak gelisah, dan tidak merasa kurang. Ia memahami bahwa apa yang dimilikinya hari ini adalah bagian terbaik yang Allah pilihkan untuknya. Orang yang bersyukur tidak melihat dunia dengan mata kekurangan, tetapi dengan pandangan penuh harapan. Ia yakin bahwa Allah tidak pernah menahan rezeki hambanya tanpa alasan. Dan setiap kali ia mengucap syukur, ia sebenarnya sedang mengetuk pintu langit, meminta penambahan nikmat dengan cara paling lembut dan paling mulia. Dengan syukur, hidup menjadi lebih ringan, lebih. 4. Rezeki yang tak terduga. Ada rezeki yang tidak berasal dari kerja kita. Tidak lahir dari rencana kita. Tidak terlihat dari usaha yang kita lakukan. Itulah rezeki yang datang dari arah yang tak disangka-sangka. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 23.
Kadang datang sebagai pertolongan di saat terdesak. Kadang muncul sebagai peluang kecil yang tiba-tiba berubah menjadi pintu besar. Kadang berupa seseorang yang mengulurkan bantuan tanpa diminta. Rezeki ini diberikan kepada hati yang bertakwa dan bertawakal, yang tahu bahwa tugasnya hanyalah berusaha, sementara hasilnya ditentukan oleh Allah. Rezeki tak terduga sering muncul saat hati kita paling lemah. Ketika usaha terasa mentok, ketika rencana gagal satu persatu, ketika jalan hidup seolah buntu, disitulah Allah menunjukkan kuasa-Nya. Tiba-tiba muncul bantuan dari seseorang yang tidak pernah kita duga. Tiba-tiba terbuka peluang kecil yang ternyata menjadi solusi besar. Tiba-tiba pintu-pintu yang terkunci lama, kini mudah terbuka tanpa diduga. Rezeki jenis ini mengajarkan manusia bahwa ia tidak sendirian. Bahwa ada tangan-tangan lembut dari langit yang bekerja diam-diam untuk menolongnya. Bahwa apa yang tidak mampu ia capai dengan kekuatan sendiri, bisa Allah hadirkan hanya dengan kehendak-Nya. Namun rezeki tak terduga tidak turun begitu saja. Ia lahir dari hati yang berserah, yang yakin pada janji Allah, yang tetap melangkah meski jalannya tidak tampak jelas. Ketika seseorang bertakwa, menjaga larangan dan menjalankan perintah, Allah sendiri yang menjadi penolongnya. Dan pertolongan itu sering datang dalam bentuk kejutan penuh kasih, bukan sekadar materi, tetapi juga jalan keluar dari masalah, ketenangan batin, dan kemudahan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dengan memahami pintu ini, kita belajar bahwa rezeki tidak selalu sebanding dengan usaha. Kadang Allah memberi bukan karena kita pantas, tetapi karena kita membutuhkan. Dan ketika rezeki itu datang secara tiba-tiba, hati kita sadar bahwa pertolongan Allah selalu lebih dekat daripada yang kita bayangkan. 5. Rezeki karena istighfar. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga pembuka keberkahan. Nabi Nuh, alaihi salam berkata kepada kaumnya bahwa istighfar akan mendatangkan hujan, memperluas rezeki, bahkan memberi keturunan. Ketika lisan terbiasa berkata, astagfirullah, ruh kita menjadi lebih bersih, hati lebih ringan, jalan hidup terasa lebih lapang. Karena dosa adalah penghalang rezeki, dan istighfar adalah kunci untuk menghilangkannya. Nabi Nuh, alaihi salam pernah berkata kepada kaumnya bahwa istighfar dapat mendatangkan hujan, memperluas rezeki, memberikan kekuatan, bahkan mengaruniakan keturunan. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya doa pengampunan, tetapi juga sumber keberkahan hidup. Seseorang yang terbiasa beristighfar hatinya menjadi lebih lembut, pikirannya lebih tenang, dan langkahnya lebih mudah, karena Allah membersihkan jalan yang akan ia tempuh. Ketika seorang hamba beristighfar, ia sedang merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui kelemahan, dan meminta bimbingan. Dan siapa yang lebih lembut menerima pengakuan hamba selain Allah yang Maha Pengampun? Dalam kerendahan hati itulah Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya tertutup. Seringkali kita bingung mencari solusi duniawi untuk masalah rezeki, padahal solusinya justru ada pada kedekatan kepada Allah. Istighfar mengundang rahmat, memperbaiki hati, dan menurunkan ketenangan, dan ketenangan adalah fondasi rezeki yang besar. Hati yang gelisah sulit melihat jalan keluar, tetapi hati yang bersih akan mudah menemukan kemudahan. Amalan ini tidak memerlukan modal, tidak memerlukan waktu khusus, bahkan bisa dilakukan kapan saja, saat bekerja, berkendara, atau menjelang tidur. Semakin sering dilakukan, semakin lapang hidup terasa. Sebab istighfar adalah jembatan antara hamba dan Tuhannya, dan Allah tidak akan menolak hamba yang kembali kepadanya. Dengan istighfar, rezeki bukan hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga kelapangan jiwa, kesehatan, ketenangan, dan kemudahan dalam setiap urusan. Itulah bukti bahwa siapapun yang memperbanyak istighfar, Allah akan memperbanyak rezekinya. 6. Rezeki karena menikah. Menikah bukan sekadar penyatuan dua hati, tetapi juga pintu rezeki yang dijanjikan Allah. Allah mencukupkan hamba-Nya melalui pernikahan, baik secara emosional maupun materi. Bukan rahasia bahwa setelah menikah, banyak orang tiba-tiba merasa rezekinya bertambah. Bukan karena jumlah uang yang datang makin besar, tetapi karena keberkahan yang Allah turunkan, ketenangan hati, semangat baru, motivasi untuk bertanggung jawab, dan doa pasangan yang menjadi penolong di langit.
Seseorang yang sebelumnya hidup sendiri kini memiliki tanggung jawab baru, dan dari tanggung jawab itulah tumbuh dorongan kuat untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Banyak orang merasakan bahwa setelah menikah, rezeki mereka seolah lebih lancar. Bukan karena uang datang tiba-tiba lebih banyak, tetapi karena Allah menurunkan keberkahan dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Apa yang dulu sulit terasa lebih mudah, yang dulu kecil menjadi cukup, dan yang dulu biasa-biasa saja berubah menjadi lebih bermakna. Dalam sebuah pernikahan, doa suami menjadi penopang istri, dan doa istri menjadi pelindung suami. Dua hati yang saling mendoakan menarik rahmat Allah lebih kuat daripada doa seorang diri. Rumah tangga yang dibangun dengan niat ibadah menjadi tempat turunnya sakinah, ketenangan yang menjadi rezeki paling awal dan paling utama. Menikah juga membuka pintu rezeki dalam bentuk hubungan sosial, jaringan kekerabatan, dan peluang baru. Allah mempertemukan dua keluarga yang sebelumnya terpisah, memperluas lingkaran kebaikan, dan menghadirkan banyak pintu yang tidak mungkin terbuka jika seseorang tetap hidup sendirian. Lebih dari itu, pernikahan mengajarkan seseorang untuk lebih bersabar, lebih ikhlas, dan lebih bertanggung jawab. Sifat-sifat inilah yang seringkali menjadi sebab seseorang diberi rezeki lebih luas. Sebab Allah mencintai hamba yang berusaha menjaga amanahnya. Dengan memahami hal ini, kita sadar bahwa pernikahan bukan beban yang mengurangi rezeki, tetapi justru salah satu jalan yang Allah sediakan untuk melimpahkannya. Selama niatnya baik, caranya halal, dan langkahnya dijalani dengan tawakal, maka rezeki dari Allah akan mengikuti setiap langkah rumah tangga tersebut. 7. Rezeki karena anak. Anak adalah amanah, tetapi juga sumber keberkahan. Banyak orang merasa takut memiliki anak karena khawatir tidak mampu memberi nafkah, padahal Allah lah yang menanggung rezeki mereka. Setiap tawa anak, setiap langkah pertumbuhannya, setiap doa kecil yang mereka panjatkan untuk orang tuanya, semuanya adalah bentuk rezeki. Anak menghadirkan kebahagiaan, kelapangan hati, serta pintu-pintu pertolongan Allah yang sering datang tanpa disadari. Seseorang yang sebelumnya hidup sendiri kini memiliki tanggung jawab baru, dan dari tanggung jawab itulah tumbuh dorongan kuat untuk bekerja lebih sungguh-sungguh. Banyak orang merasakan bahwa setelah menikah, rezeki mereka seolah lebih lancar. Bukan karena uang datang tiba-tiba lebih banyak, tetapi karena Allah menurunkan keberkahan dalam setiap usaha yang mereka lakukan. Apa yang dulu sulit terasa lebih mudah, yang dulu kecil menjadi cukup, dan yang dulu biasa-biasa saja berubah menjadi lebih bermakna. Dalam sebuah pernikahan, doa suami menjadi penopang istri, dan doa istri menjadi pelindung suami. Dua hati yang saling mendoakan menarik rahmat Allah lebih kuat daripada doa seorang diri. Rumah tangga yang dibangun dengan niat ibadah menjadi tempat turunnya sakinah, ketenangan yang menjadi rezeki paling awal dan paling utama. Menikah juga membuka pintu rezeki dalam bentuk hubungan sosial, jaringan kekerabatan, dan peluang baru. Allah mempertemukan dua keluarga yang sebelumnya terpisah, memperluas lingkaran kebaikan, dan menghadirkan banyak pintu yang tidak mungkin terbuka jika seseorang tetap hidup sendirian. Lebih dari itu, pernikahan mengajarkan seseorang untuk lebih bersabar, lebih ikhlas, dan lebih bertanggung jawab. Sifat-sifat inilah yang seringkali menjadi sebab seseorang diberi rezeki lebih luas. Sebab Allah mencintai hamba yang berusaha menjaga amanahnya. Dengan memahami hal ini, kita sadar bahwa pernikahan bukan beban yang mengurangi rezeki, tetapi justru salah satu jalan yang Allah sediakan untuk melimpahkannya. Selama niatnya baik, caranya halal, dan langkahnya dijalani dengan tawakal, maka rezeki dari Allah akan mengikuti setiap langkah rumah tangga tersebut. 8. Rezeki karena sedekah. Sedekah adalah pintu rezeki yang paling cepat terbuka. Allah berjanji bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah, justru akan dilipat gandakan. Kadang kita memberi sedikit, tetapi Allah menggantinya dengan ketenangan. Kadang kita membantu orang lain, tetapi Allah menolong kita dari arah yang tak terlihat. Sedekah bukan tentang jumlah, tetapi tentang keikhlasan. Dan keikhlasan adalah magnet rezeki. Sedekah bukan sekadar memberikan sebagian harta, tetapi juga wujud kepercayaan kita bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Mencukupi. Ketika seseorang bersedekah, ia sedang menyerahkan sebagian nikmat yang ia miliki kepada Allah melalui tangan orang lain. Dan Allah,
dengan sifatnya yang Maha Pemurah, tidak akan membiarkan kebaikan itu kembali tanpa balasan. Rezeki yang datang melalui sedekah tidak selalu berbentuk uang. Kadang Allah menggantinya dengan kesehatan yang lebih baik, hati yang lebih tenang, dan masalah hidup yang tiba-tiba dipermudah. Kadang Allah menghilangkan musibah yang seharusnya menimpa kita, atau mempertemukan kita dengan orang-orang baik yang membantu membuka pintu-pintu baru. Itulah balasan tersembunyi dari sedekah, keberkahan yang tidak selalu terlihat, tetapi sangat terasa. Allah juga melipat gandakan sedekah sesuai kadar keikhlasan. Sedekah yang kecil tetapi tulus bisa menjadi besar di sisi Allah. Sedangkan sedekah yang besar tetapi ingin dipuji justru tidak bernilai. Karena itu, rahasia besarnya keberkahan sedekah terletak pada hati yang memberi, bukan pada nominal yang dikeluarkan. Lebih dari itu, sedekah membersihkan harta dan melembutkan hati. Orang yang gemar memberi biasanya jauh dari sifat tamak dan iri. Ia belajar bahwa harta hanyalah titipan, dan sebagian dari itu memang sudah Allah tetapkan untuk menjadi hak orang lain. Dengan memberikan sedekah, seseorang sedang menjaga agar rezekinya tetap suci dan mengundang keberkahan yang lebih besar. Dan yang paling indah, sedekah adalah cara seseorang berbisnis dengan Allah. Tidak ada transaksi yang lebih menguntungkan daripada memberi di jalannya, karena balasannya tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Itulah mengapa semakin seseorang bersedekah, semakin Allah lapangkan rezekinya, baik melalui jalan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Herba penutup. Ketika kita memahami 8 pintu rezeki ini, hati menjadi lebih tenang. Kita sadar bahwa rezeki tidak hanya datang dari satu jalan. Tidak hanya melalui pekerjaan, jabatan, atau harta. Rezeki adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah dan membuat hidup kita lebih bermakna. Dan ketika kita tahu bahwa Allah menyediakan banyak pintu, kita tidak akan lagi takut jika satu pintu tertutup. Sebab kita yakin, Tuhan yang Maha Kaya selalu memberikan lebih banyak daripada yang kita minta, dan lebih indah daripada yang kita bayangkan.